Survei sekian ini yang tadi sudah muncul, sebetulnya ibu-ibu sangat bersemangat sekali ya untuk belajar, maksudnya mengajari anak-anak untuk belajar bahasa Inggris gitu. Nah, concernnya adalah kenapa sih ini secara umum ya sebelum yang learners ini kenapa why learning English gitu ya. Jadi yang pertama adalah bahasa Inggris itu adalah global language. Semua kita pasti sudah tahu apa namanya bahasa Inggris adalah bahasa internasional. Yang mana itu kita perlu menguasai, kita perlu bisa berkomunikasi dengan menggunakan bahasa Inggris, begitu. Apa tidak dipungkiri untuk sekarang banyak exchange bertukar informasi dengan tidak hanya orang-orang di dalam negeri, tapi juga di luar negeri. Contoh gampangnya mungkin putra-putri bapak ibu atau mungkin saudara adik gitu mungkin ini ya apa namanya mengenal lumayan lumayan senang dengan K-pop misalnya. Itu orang-orang Korea kebanyakan kan memang tidak bisa berbahasa Inggris. Ada yang satu ini saya nggak terlalu ini ya sebetulnya tidak terlalu mengikuti sebetulnya, tapi tahu orang di BTS itu ada satu orang yang pintar bahasa Inggris namanya RM. Itu bukan karena dia belajar bahasa Inggris Bapak Ibu, dia tidak belajar bahasa Inggris yang di sekolah, yang mana sekarang terbukti sebetulnya kita sudah belajar di kurikulum bahasa Inggris kita itu minimal ada 6 tahun kita belajar bahasa Inggris ya. Tapi si RM ini belajar bahasa Inggris tidak dari situ, tapi dari dipaksa orang tuanya untuk nonton Friends. Mungkin Bapak Ibu tahu ya, series Friends series, serial TV. Dulu saya tidak terlalu, saya tahu aja tapi nggak nonton gitu. Jadi serial TV namanya Friends, disuruh nonton. Pertamanya dia terpaksa, tapi lama-lama akhirnya dia secara tidak langsung menguasai bahasa Inggris. Jadi dia kalau misalnya diwawancara oleh apa namanya international test gitu bisa dia yang menjawab bahasa Inggris untuk menjadi nilai plus untuk RM. Nah ini kenapa kok saya sampaikan secara umum? Saya sendiri juga perlu memotivasi diri kita sendiri untuk membantu anak-anak kita nantinya bisa apa namanya memperoleh ini gitu. Jadi salah satu kenapa kok studying English can get you a job, karena tidak hanya job sebetulnya, academic life pun memerlukan bahasa Inggris karena beberapa pekerjaan dan juga misalnya studi lanjut itu perlu ada sertifikat TOEFL atau IELTS gitu. Sertifikat TOEFL atau IELTS yang harus bisa melampaui certain score. Misalnya TOEFL itu di atas 500 atau 550 gitu. Terus kalau IELTS harus 6 atau 7 di beberapa universitas di luar negeri jika putra-putri Bapak Ibu nanti ingin melanjutkan kuliah begitu. Jadi dan ini Bu, saya sempat salah satu pengelola di unit language center di UB. Nah, di sana kami memprovide tes karena semua mahasiswa UB itu ketika lulus terus mengambil tes TOEFL begitu. Kami memprovide itu dan juga pelatihan untuk TOEFL. Kebanyakan Bapak Ibu itu ada yang mahasiswa maupun profesional ataupun dosen pun Bapak Ibu itu mengambil les di UPB namanya, Unit Pengembangan Bahasa UB itu di last minute. Jadi beliau dan mereka dituntut untuk lanjut ke jenjang selanjutnya misalnya mengambil sesuatu pekerjaan itu harus ada tes itu. Dibayangkan saja kalau misalnya bisa IELTS atau TOEFL nilainya sekian itu dalam waktu 3 bulan, itu sangat amat berat Bapak Ibu jika tidak ada basicnya yang bagus gitu.
bisa meningkat kalau memang mungkin basicnya sudah baik, terus kemudian tinggal memulai saja. Tapi kalau misalnya awal dari yang kurang itu untuk mencapai sekian itu sangat berat. Nah, uh, perlu juga, maka dari itu perlu kita memberikan exposure sebetulnya, bukan kita untuk anak usia dini itu tidak memberikan pelajaran ya Bapak Ibu, tapi kita memberikan exposure. Exposure itu apa bahasa Indonesia? Pemaparan. Jadi paparan bahasa Inggris yang lebih banyak begitu. Nah, nanti ketika dalam pekerjaan, intinya ilmu pengetahuan atau knowledge itu banyak yang diberikan dalam bahasa Inggris. Kenapa? Karena kembali lagi karena language. Jadi semua orang dianggap paham bahasa Inggris. Kalau Bapak Ibu family misalnya TV dan lain sebagainya itu banyak istilah-istilah yang menggunakan bahasa Inggris. Walaupun bisa di convert dalam bahasa Inggris, bahasa Indonesia ya. Kalau kita dalam HP pun di smartphone itu ada pilihan language-nya, tapi lebih banyak terekspos dengan bahasa Inggris. Bisnis juga contoh yang sering kita amati misalnya dari e-commerce, Shopee, Tokopedia gitu-gitu. Pun ada memang bahasa Indonesianya, tapi itu juga dalam diterjemahkan juga dalam bahasa Inggris gitu. Saya tidak tahu, mungkin ada yang berminat traveling. Kalau saya sih suka traveling, tapi saya karena cinta Indonesia ya, jadi suka di Indonesia. Jadi traveling is a lot easier with a good knowledge of English. Jadi mau kemana aja, itu yang kalau kita bisa berbahasa Inggris, tentunya berkomunikasi ya, bukan pintar bahasa Inggrisnya, tapi bisa berkomunikasi dalam bahasa Inggris, itu akan lebih mudah. English gives access to multiple cultures, bisa memahami banyak budaya ya, karena bisa berbahasa dengan berkomunikasi dengan orang yang lebih luas gitu, tidak hanya di negara kita. Oke, kita lanjut. Kenapa kok teaching English for kids? Gitu. Kenapa kok penting gitu? Karena kalau tadi umum pasti Bapak Ibu sudah paham kenapa kok bahasa Inggris penting gitu ya. Kenapa kok mulai kecil Bapak Ibu? Jadi alasannya adalah pertama itu mereka itu di usia golden age untuk English acquisition. Jadi anak di usia 3 atau di atas 3 sampai 7, 8 atau 10 itu adalah di masa-masa keemasan mereka untuk bisa meng-acquire language, bisa menerima bahasa. Nah, coba Bapak Ibu bayangkan anak-anak kita itu bisa bahasa Indonesia atau mereka sudah langsung multilingual atau bilingual lah, bahasa Indonesia sekaligus bisa bahasa Jawa gitu ya. Itu luar biasa kan, dua itu tanpa mereka harus belajar. Nah, ini juga yang perlu kita pahami juga untuk bahasa Inggris. Jadi mungkin mereka bisa mulai exposure bahasa Inggris di PAUD ataupun TK. Nah, ini juga yang saya coba eksperimen. Saya eksperimen ke anak saya sendiri. Jadi saya punya 2 anak, yang satu Aisyah umur 8 tahun, yang satu Ibrahim umur 3 tahun. Yang Aisyah ini memang sama ayahnya, saya dan suami sama-sama lulusan pendidikan bahasa Inggris Bapak Ibu. Jadi lumayan kompak dalam hal pendidikan anak. Nah, saya punya visi yang sama lah. Tapi di usia di anak saya yang pertama, suami saya mengatakan jangan dikasih bahasa Inggris dulu, biar dia bahasa ibu bahasa Indonesia ya. Dan saya lebih condong menyampaikan sesuatu dalam bahasa Indonesia pada anak saya. Kalau suami saya adalah bahasa Jawa, karena dia ingin anak-anaknya harusnya bisa berbahasa Jawa, tidak hanya bahasa Jawa ngupu, tapi bahasa Jawa yang proper untuk orang yang lebih tua harusnya bagaimana begitu. Saya waktu itu sebetulnya pengen mencoba bahasa Inggris, tapi ya udahlah tak apa-apa gitu, karena memang tantangannya begini Bapak Ibu, kalau bahasa Inggris itu diberikan lebih dulu daripada bahasa Indonesia dan bahasa Jawa, itu saya punya teman yang dia
banyak exposure bahasa Inggris. Ketika dia keluar dari dunia, maksudnya keluar dari rumah, uh, dia tidak bisa berkomunikasi dengan orang lain, sehingga akhirnya menghambat perkembangannya juga. Maka memang yang penting adalah bahasa Indonesia atau bahasa Jawa dahulu, baru kemudian bahasa Inggris. Nah, tapi masalahnya Bapak Ibu, ketika si Aisyah, si kakaknya ini, hanya saya terlempar, saya tidak terekspos bahasa Inggris sampai sekarang. Maksudnya terekspos, dia pelajaran, dia menjawab pelajaran itu bisa. Maksudnya dia merasa bahasa Inggris itu pelajaran yang mudah waktu dia SD ya, karena memang ada bimbingan begitu di rumah. Tapi untuk atau pengucapan atau berkomunikasi dengan menggunakan bahasa Inggris itu adalah agak tantangan untuk si kakak ini. Nah, eksperimen yang lain saya lakukan pada anak adiknya yang sekarang masih umur 3 tahun. Saya mengekspos si adik dengan bahasa Inggris melalui nonton video ya. Ini tapi nonton video harus digarisbawahi ya, nonton video YouTube gitu, tapi harus dengan pendampingan, tidak dilepas begitu ya, yang berbahasa Inggris begitu. Terus saya tidak terlalu banyak mengajak dia ngobrol bahasa Inggris, sesekali aja, tapi dia pronunciation-nya itu lebih bagus daripada kakaknya. Jadi dia bilang, kalau kakaknya misalnya one, two itu ya tuh biasa, kalau adanya one, two gitu ya, three itu bisa, tapi kalau kakaknya one, two, three, jadi berbeda akurasi pronunciation-nya begitu. Terus kemudian dia lebih mudah menangkap misalnya can you saya kemarin apa ya help me, dia minta tolong bantu buka botol gitu. Saya bilang kalau mau minta tolong bilang help me please gitu ya. Itu saya kasih satu kali itu sudah nyantol. Dia ketika minta tolong lagi itu langsung bilang help me please gitu si adik. Kalau kakaknya ya sudah dikasih tahu, perlu diingatkan lagi, ayo kalau misalnya bahasa Inggrisnya gimana gitu. Jadi itulah kok kenapa sih kok ngajarin bahasa Inggris mulai dari dini gitu. Karena nantinya kita akan memandang hasilnya, karena anak-anak sudah terbiasa, nanti ketika di usia selanjutnya itu akan lebih mudah mereka untuk bisa berbahasa Inggris. Jadi kalau saya punya pengalaman pribadi juga. Saya SD sudah ada bahasa Inggris kelas 3 SD, tapi saya merasa one apple, waktu itu saya yang paling ingat adalah one apple. Terus kalau itu kok jadi two apples ya, apa sih ini kok gini gitu. Waktu itu saya frustasi, saya masih ingat waktu saya SD itu frustasi, teman-teman saya sudah pada bisa gitu. Waktu itu kebetulan saya sekolah saya tidak tahu kalau Bapak Ibu tahu atau enggak ya, MIN Malang 1 itu teman-teman saya tuh sangat luar biasa, udah pada tahu saya pada tahu ini makanan apa gitu ya. Nah, ketika saya SMP, saya sudah poin waktu SD itu sudah iso lah bahasa Inggris. Kemudian waktu SMP itu saya ada wajib pelajaran bahasa Inggris ya. Nah, di SMP itu ada seorang guru yang semacam inilah apa namanya, peran yang sangat penting untuk seorang guru. Bukan, kalau menurut saya guru itu bukan untuk memberikan knowledge, tapi memberikan motivasi, memberikan encouragement untuk siswa. Jadi waktu itu saya sebenarnya nggak bisa, tapi guru saya bilang gini, ayo Devinta ini kerjakan ini mengerjakan ini, terus disampaikan, dibaca di depan kelas, terus dipuji, wah keren sekali Devinta, pintar. Itu saya merasa, wah oh iya ya, masa sih emang saya bisa ya bahasa Inggris gitu. Jadi akhirnya saya belajar bahasa Inggris. Ada waktu itu ada kos itu yang yang ngekos di rumah itu, saya minta ajarin ini gimana Mbak gitu. Jadi akhirnya setelah itu itu turning point saya. Jadi sering dikirim lah sampai di SMA gitu. Nah, itu yang, tapi nih hubungannya dengan Golden Age adalah kalau saya sudah belajar waktu lebih dini, itu saya tidak merasa burden ketika nantinya di usia yang lebih di tingkat yang lebih tinggi itu saya belajar. Kalau
saya ini kan memulai intinya agak udah umur berapa itu SMP itu 13 gitu ya. Itu ada semacam filter aja kayak aduh ini belajar bahasa Inggris ini sesuatu ya gitu. Karena kita ada anxiety-nya. Nah, ini lanjut ke sini dulu. Nanti anxiety saya bahas di yang selanjutnya. Ini kalau uh, uh, untuk anak usia dini itu mereka good imitator. Jadi mereka anak kecil itu seperti halnya dengan bahasa Indonesia dan bahasa Jawa, mereka bisa mempronounce dengan baik, bisa menirukan. Nah, anak kecil itu kan menirukan dengan mereka adalah peniru ulung ya kalau dalam bahasa Indonesianya. Sehingga kalau kita memberikan mereka exposure dalam bahasa Inggris di usia yang di usia dini, mereka akan lebih mudah menirukan. Dan mereka nggak mikir kan kalau anak TK itu nggak mikir salah benar diketawain itu kan nggak nggak sampai di sana. Misalnya salah itu diketawain dia juga kecil gitu kan. Saya juga pernah pengalaman mengajar TK juga sekitar 2 tahunan lah sebelum saya di UB. Itu ya seneng banget ya itu kalau misalnya salah itu temennya salah ya diketawain ya dia ikut ketawa juga kan kalau yang di umur sekian diketawain tuh saya langsung ciut gitu ya gitu jadi itu juga ada itu hubungannya dengan ya nggak maluan nggak insight apa itu namanya lebih gitu ya jadi tidak gampang kuklek gitu ya by playing mereka kalau kita mengajar anak usia dini itu kan nggak bisa yang ya kita nggak bisa yang apa namanya ini tenses gitu ya bikin kalimat itu harus pakai subject verb gitu kan tidak bisa ya Bapak Ibu jadi mengajarnya dengan bermain. Nah itulah sebabnya kenapa kita perlu membantu putra putri kita untuk mendapatkan exposure yang lebih banyak di usia dini sehingga nanti jadi mereka kalau di otaknya itu akhirnya sudah ada cantolannya gitu ya sudah ada cantolannya bahasa Inggris ketika nanti mereka mendapatkan ilmu yang lebih banyak ketika di SMP atau SMA pun di luar sana yang mereka sekarang sudah sangat ini gadget dan YouTube dan lain sebagainya itu gampang jadi sudah ada cantolannya hooknya tinggal kita dan mereka nyantolkan di situ aja untuk knowledge yang selanjutnya gitu. Baik, nah ini kemarin baru saja saya dapat waktu pelatihan. Ada kuliah tamu dari Dr. Alan McGee, beliau dari New Zealand. Dia bilang, kan dia penutur asli bahasa Inggris ya. Ada salah satu dosen yang mengatakan, Pak, kami itu kesulitan sebagai non-native speaker, kesulitan dalam hal kata preposition. Nah, preposition. Jadi ketika ini harus kata apa misalnya interested gitu ya, interested in, apa interested on, apa interested at gitu, itu kesulitan. Misalnya kalau kalimat-kalimat yang lain itu digabungkan, kata-kata yang lain itu digabungkan dengan apa pronunciation-nya? Dia jawab English is crazy gitu. Jadi don't think that you are stupid. Bukan you yang stupid tapi English-nya yang stupid gitu. Jadi karena bahasa Inggris itu crazy karena dia bilang bahwa bahasa Indonesia itu kan kita tidak punya tenses ya. Tensesnya kalau bahasa Inggris itu ada 16. Kalau kita sekarang besok atau kemarin itu kan sama aja ya verbnya. Tinggal dikasih keterangan waktu gitu aja. Terus kemudian ada subject and verb agreement. Subjeknya he, harus kalau simple present harus ditambah s gitu ya. He eats misalnya. Dalam bahasa Indonesia tidak ada semacam itu. Jadi ya ini bahasanya yang buat tulisannya aja juga sudah beda. Cut gitu ya bacanya cut. Car bacanya car. One bacanya one. Nah itu crazy dia bilang. Jadi ya sudah nggak usah dipikirkan karena bahasa Inggrisnya yang crazy jadi kita ya udah yang penting intinya bahasa Inggris itu kita tidak menganggap bahasa Inggris itu adalah sesuatu yang stratanya atau levelnya di atas kita
sama aja. Jadi bahasa Inggris itu adalah hanya alat komunikasi, sudah itu aja. Jadi karena begini Bapak Ibu, kemarin saya ngobrol juga diskusi dengan ada teman gitu, teman ini, ibu ini melakukan penelitian atau melakukan pengabdian masyarakat di suatu di MGMP SMP. Nah itu salah satu pembicaranya adalah kita itu perlu bule gitu misalnya, perlu bule untuk bisa berbicara, tidak salah juga sih gitu, perlu bule untuk berbicara bahasa Inggris itu tidak salah juga, tapi konsepnya nggak gitu juga gitu. Jadi misalnya buat apa, oke, bule yang kayak gimana yang pengen di apa namanya, yang diperlukan misalnya, ya pokoknya any bule, yang penting bule gitu. Nah kita kan jadi semacam, kita itu jadi merasa inferior ya, jadi di bawahnya bule, jadi kita yang penting bule itu kita look up on bule, lihat wah kalau bule ini mah pasti keren nih gitu. Padahal nggak juga kan, bule itu kan bule pinggir mana ya gitu. Jadi karena salah satunya adalah ada yang pernah disampaikan ini, kalau mengenal Melanie Ricardo ya Bapak Ibu. Melanie Ricardo kan suaminya dari Australia ya, apa namanya saya lupa. Ya, pokoknya suaminya dari Australia. Dia bilang bahwa dia nggak tahu waktu itu keceplosan atau apa, tapi dia bilang Tyson, oh ya Tyson, Tyson ini, wah ini luar biasa ya, dapat Tyson ini secara tidak langsung. Saya tidak tahu ya, tapi beberapa stereotip kalau nikah dengan bule itu kayak wow gitu ya jadinya ya, luar biasa. Padahal waktu itu Tyson, Melanie Ricardo, Tyson ini loh, apa, saya ngambil dia dari gang, dari dia menyebutnya jalan di Australia yang itu adalah jalan kecil yang intinya bukan orang-orang bule, yang bukan pendidikan begitu Bapak Ibu. Jadi intinya ya dia bilang, tapi Tysonnya akhirnya meralat, maksudnya intinya semacam jangan bilang gitu ya. Jadi intinya adalah sebetulnya bukan kita look apa pada bule atau pada orang yang bisa berbahasa, tapi kan orang bisa berbahasa Inggris pun, bule pun juga ada yang gelandangan gitu kan. Jadi yang bagaimana gitu, dan kita ini kita menganggap bahasa Inggris ini adalah bukan lagi untuk bisa apa namanya, dengan bule atau native speaker, tapi untuk bisa berbicara dengan apa, semua orang di dunia ini. Jadi bahasa Inggris ini membuat dunia ini a big community atau big village. Jadi kita bisa berbicara dengan orang-orang lain di luar sana. Salah satunya adalah saya punya kenalan guru bahasa Inggris SD. Beliau bikin apa namanya, ikut di ePulse itu. ePulse itu semacam Facebook, tapi isinya adalah guru-guru, guru-guru all all around the world gitu. Jadi dia berbicara, dia banyak bersahabat dengan orang guru-guru di luar negeri, tidak hanya native speaker ya, tapi India, Turki, Cina, Korea gitu. Sehingga bahasa Inggris ini bisa enable students and teacher untuk berkomunikasi dan bertukar informasi satu sama lain, atau bertukar culture bahkan gitu. Dan dia sebetulnya ini, kalau saya boleh menyampaikan, bahasa Inggrisnya si ibu ini, si ibu yang saya sampaikan, guru SD ini, tidak yang apa ya, daging fluent yang apa itu enggak. Dia yang penting pede ngomong, dan itu bahasa Inggrisnya sangat medok bahasa Jawa Bapak Ibu. Tapi dia berkomunikasi dengan semua banyak orang, terus dia sampai diundang ke India, bahkan kalau sekarang karena ini COVID, jadi dia ngisi materi-materi di webinar semacam itu di apa namanya, secara internasional. Padahal kalau Bapak Ibu mendengarkan dia berbahasa Inggris itu sama sekali nggak yang gimana gitu, enggak. Jadi sangat, bahasa Inggrisnya sangat apa namanya, logatnya sangat Jawa, tapi pede. Jadi di matanya, saya lihat di matanya itu sama sekali nggak ada yang saya malu, saya nggak pede, itu nggak ada. Jadi nah itu yang belum saya korek, kenapa kok pede banget gitu ya. Tapi dia mengatakan ya wong kita itu sama-sama manusianya ya, harus apa namanya, ya pede aja gitu, kita punya sesuatu di dalam diri kita masing-masing gitu. Nah tadi ngobrol membahas tentang accent gitu. Kalau saya sampaikan tadi, ibu ini Bu Urifah, kalau misalnya ibu-ibu mungkin bisa ngecek di Facebook, namanya Bu Urifah, itu sudah kemana-mana itu ya beliau.
What accent? Nah, accentnya yang mana nih yang kita pakai? Yang American, British, ini salah ketiga, Indonesian atau Japanese? Gitu ya. American ini masih terjadi apa namanya? Anak-anak itu bahkan waktu mahasiswa saya juga masih banyak yang bertanya. Nah, ini mungkin juga ada teman-teman mahasiswa di sini ya. Saya nggak tahu apakah teman-teman mahasiswa ini masih bertanya, saya ini mau American apa British ya gitu. Nah, karena bahasa Inggris ini sudah menjadi international language, kita ada world Englishes. Bapak Ibu mungkin kalau misalnya lihat India gitu ya, orang India itu kan pinter ya Bapak Ibu berbahasa Inggris karena bahasa Inggris adalah second language-nya. Pun orang Malaysia, karena Malaysia juga second language-nya. Karena India dan Malaysia dijajah oleh hmm, Inggris gitu ya. Jadi mereka second language-nya Inggris. Kenapa kok kita nggak dijajah Inggris aja ya biar bisa berbahasa gitu. Ya, kalau di Indonesia sayangnya kita punya apa namanya posisi bahasa Inggris adalah foreign language bukan second language ya. Jadi agak uh, jadi apa Japanese. Nah ini ada satu cerita menarik dari mahasiswa saya. Mahasiswa saya tuh ada yang uh, British banget. Ini wow, itu kan gimana sih nggak bisa, saya nggak bisa apa namanya accent British saya, accentnya ya accent ini aja gitu. Sangat British banget ini sangat mahasiswa semester berapa ya? Semester 5 sekarang kalau nggak salah. Oh semester 7. Di awal-awal dia sangat bangga Bapak Ibu dengan accentnya, dengan logatnya itu. Karena itu tadi kita tuh masih ada mau pakai American atau British. British itu agak lebih wow gitu ya. Kalau nonton Harry Potter itu kan kayak gitu. Jadi ternyata dia di semester 5 kemarin menyampaikan ada seorang dosennya yang saya juga mendengarkan bahwa dia sekarang nggak pede dengan aksennya itu karena akhirnya kalau dia aksennya kayak gitu itu kan kayak lapus sih gitu ya, jadi semacam biasa itu oh gitu loh, jadi ada semacam gitunya, jadi dia nggak pede, sekarang dia berangsur-angsur masih ada aksennya itu tapi tidak terlalu kuat, jadi dia mengurangi. uh, Bisa kita contohkan juga dengan hal yang lain, misalnya bule yang berbahasa Indonesia gitu misalnya. Apa ada banyak penutur asing, kita punya Bita ya, kalau Bu Ida ini juga pegiat Bita juga ya, banyak penutur asing yang ingin belajar bahasa Indonesia. Nah, ketika misalnya bule, coba dibayangkan saya bule pertama belajar bahasa Indonesia, terus kemudian dia langsung mencoba mengadaptasi logat Indonesia atau logat Jawa, bahasa Indonesia di Jawa-Jawakan gitu. Itu kita juga aneh ya, ha? Ya biasa aja gitu kan, dia bisa ngomongnya, kalau memang kalau sudah sangat lama di Indonesia bisa bahkan berlogat Jawa, tapi kalau itu ini ya itulah yang penting kan dalam komunikasi, yang penting kita paham paham apa yang dimaksudkan oleh penuturnya gitu. That is why kalau bapak ibu tadi berkaitan tentang pronunciation itu pronunciation betul, English international language. Nah, Bapak Ibu, jangan khawatir, saya juga khawatir dengan pronunciation saya. Jadi, saya tuh kalau tidak yakin dengan pronunciation saya, uh, nah ini saya perlu tanya, apakah Bapak Ibu mempunyai di HP-nya ada ini, uh, apa tuh, aplikasi kamusku, saya ada di HP saya aplikasi Kamuku atau yang lain monggo di install. Jadi saya ketika saya tidak yakin dengan ini pronunciation-nya apa ya, saya cari Bapak Ibu di ini. Saya cari terus habis itu saya kan kalau di kamus itu ada ini ya, ada sound-nya, ada dia bisa kelihatan. Ini bisa membaca, mempronounce the word-nya. Jadi kalau meyakinkan, saya klik yang itu biar saya tahu oh ini pronunciation-nya agak tinggi. Terus dictionary itu Oxford Dictionary yang
kecil itu harus saya bawa kemana-mana. Ini kalau nggak bawa itu, jadi nggak bawa kitab itu dimarahi sama dosen itu dulu ya. Kalau mahasiswa zaman sekarang nggak ada itu, apa bawa kamus kemana-mana. HP aja sudah cukup ya. Nah itu dicek di situ. Saya sering menyampaikan pada mahasiswa saya yang di kelas English for Young Learners bahwa check the pronunciation before delivering it in the class. Why? Karena kalau anak itu tadi hubungannya dengan anak usia dini yang good imitator, mereka pinter peniru ulung. Nah, ketika yang ditirukan itu salah, itu nanti emang gitu. Jadi nanti fosilise jadi ternancap di sini akhirnya sampai besok itu tetap gitu. Misalnya student itu ya mahasiswa itu masih ada yang student gitu Bu. Jadi harusnya kan student, jadi itu student saya kan itu student gitu. Jadi tidak perlu khawatir too much, tapi perlu kita apa yang harus kita lakukan. Juga biasanya ketika baca lihat ini dictionary saya on kan itu apa bunyinya, terus kemudian saya diri saya sendiri mengulang-ulang misalnya. Saya sampai sekarang agak susah kalau contribution gitu tuh, kemarin saya ulang contribution itu saya ulang beberapa kali sampai it hurts terdengarnya it hurts oke. Nah, selanjutnya adalah ini, how to teach English for kids. Nah, tadi sudah kita tahu bagaimana pentingnya bahasa Inggris, terus kemudian bagaimana vocabulary, pronunciation ya, itu bagaimana. Nah, ini bagaimana selanjutnya kita mengajarkan bahasa Inggris untuk anak-anak. Jadi Bapak Ibu, kalau saya mengajar bahasa Inggris untuk PAUD atau TK itu menurut saya sangat enak. Jadi kita nggak perlu mikir, kalau menurut saya mikir materi yang gimana gitu, itu perlu dikasih grammar atau structure atau apa tuh nggak ada. Jadi terus kemudian teks yang macam apa, yang genre-nya apa itu nggak ada. Jadi banyak exposure. Jadi dia atau viewing, jadi kita memberikan mereka banyak banyak hal yang ditonton atau hal yang didengar dalam bahasa Inggris tanpa kita harus menguliti apa yang mereka tonton. Udah dikasih aja seperti yang tadi saya sampaikan pada anak saya yang nomor 2, itu saya beri sehari misalnya satu waktu nonton YouTube 5 menit dalam bahasa Inggris gitu. Dia sudah terbantu dengan gambarnya, itu mereka sudah bisa menerima. Jadi walaupun kita nggak harus itu tadi apa bahasa Inggrisnya, tidak, tapi kita memberikan mereka tontonan, misalnya bisa cerita dari YouTube, misalnya Lion and Mouse gitu ya. Nah, let them watch the video, tidak perlu kita diterjemahkan seperti kata-kata, tidak perlu. Jadi ditonton saja, mereka suruh nonton atau disuruh lihat gambar covernya dulu. Ini apa misalnya? What do you think? Nah, kita tidak perlu makan what do you think? Apa yang kamu pikirkan? Itu tidak perlu Bapak Ibu. Jadi kita bisa langsung berkomunikasi dengan bilingual misalnya. What do you think? What do you think, sambil nunjuk videonya. Misalnya Bapak Ibu ada semoga ada LCD gitu ya. What do you think? Bapak bingung apa? Oke. What is that? Gitu. Lion misalnya. Oh, singa. Apa-apa jawab aja, mereka singa. Satunya tikus. Gitu. Oke, yes, right. Lion, terus tikusnya tuh mouse gitu. Berarti mereka akhirnya secara tidak langsung paham bahwa singa itu lion gitu. Walaupun itu nanti juga harus diulang-ulang ya, tidak bisa satu kali saja memberikannya. Nah, listening, kemudian mereka suruh melihat sampai selesai. Itu apa yang bapak tadi gimana ceritanya. Mereka kan bisa, walaupun tidak tahu bahasa Inggrisnya ceritanya apa, tapi mereka bisa relate.
dengan gambar yang ada di videonya begitu. Oke, lainnya kenapa tadi misalnya gitu? Jadi kalau lainnya apa kalau misalnya oh sudah bisa mereka sudah punya kosakata it gitu ya. Oh ya lion it gitu. Kemudian, nah ini kalau reading itu tidak kalau apalagi yang SD masih kelas bawah ya, SD 1 sampai 3 itu mereka masih belum bisa reading and writing dalam bahasa Inggris. Bukan belum bisa ya, maksudnya kasihan kalau mereka akhirnya disuruh dipaksa untuk reading and writing dalam bahasa Inggris. Jadi reading di sini guru yang mencari saya kok lupa tidak membawa ini ya, tidak membawa big book. Jadi bisa dengan ibu menceritakan gambar. Ini, there is lion and a mouse gitu. Terus baru diceritakan mas, diceritakan jadi kan ibu menceritakan gambarnya ini dengan menunjuk there is a lion, itu mereka paham. Jadi itu banyak berikan itu sudah nggak terlalu yang kita harus wah ini perlu diapakan ya. Jadi lebih banyak ini nonton, diceritain gitu. Selanjutnya fun learning. Ini games bisa pakai tadi yang disampaikan ya waktu Mentimeter tadi pakai games sama total physical response. Nanti saya bahas lagi di selanjutnya. Kalau games ya kita bermain. Kalau physical response adalah kita menyuruh anak-anak untuk melakukan sesuatu dengan bahasa Inggris, mereka bisa merespon dengan baik. Misalnya touch your nose gitu. Mereka benar-benar bisa touch their nose, berarti betul. Gitu. Walaupun mereka tidak perlu berbicara touch, I touch my nose gitu, nggak jadi touch your nose gitu langsung. Open the door apa-apa itu jadi adalah kalau nah untuk menyampaikan bahasa Inggris, pembelajaran bahasa Inggris untuk anak yang dini sangat perlu diinsertkan local culture. Kenapa? Karena itu mereka adalah local culture. Misalnya ya Bapak Ibu, cerita ini saya kemarin punya project dengan guru SD di Kota Batu bikin buku textbook bahasa Inggris berkearifan lokal. Jadi teks-teksnya itu yang berhubungan dengan kearifan di Batu. Misalnya menceritakan tentang bantengan. Bantengan itu kalau Ponorogo misalnya reok ya. Nah itu kalau di Batu bantengan jadi teksnya tentang bantengan sehingga mereka familiar. Oh ini ngomongin tentang bantengan gitu. Atau membahas tentang landmark atau tempat wisata yang ada di Batu itu lebih mudah untuk mereka untuk engage gitu. Nah ini selanjutnya tadi yang membahas lebih lanjut tentang English exposure. Oh ini tadi sudah saya bahas ya. Jadi no reading and writing. Kenapa? Karena they still learn reading and writing in bahasa Indonesia. Ini di teori itu semua saya yakin di pembelajaran bahasa Inggris itu disampaikan bahwa jangan ngajarin reading and writing dulu di level awal anak-anak yang learners gitu. Tapi ini terjadi Bapak Ibu di ini si kakak di Aisyah, si kakak anak saya yang pertama itu kelas 1 tiba-tiba langsung diajari yang paling mudah adalah numbers 1, 2, 3 sampai terakhir. Dan itu dia tulis W-A-N gitu Ibu. Ya kan begitu tulisannya ya dalam bahasa Indonesia. Karena dia kelas 1 masih belajar bahasa Indonesia, maksudnya sedang belajar menulis, sedang belajar membaca. Terus tiba-tiba dimasukin dengan bahasa Inggris yang tulisannya tidak konsisten dengan pengucapannya gitu. Jadi pusing juga akhirnya. Ini ya jadi saya pikir wah ini belum waktunya mengajari itu. Jadi ketika anak di TK atau SD yang di kelas kecil itu yang reading sama writing. Oke, karena masih itu biar nggak pusing mereka tuh akhirnya mereka dimotivasi kan kasihan akhirnya aku kayak gitu kok keangnya gitu kan juga kasihan. Jadi sehingga itu tadi yang ditawarkan adalah story bisa dari video dicarikan di YouTube atau teachernya yang ngasih story-nya yang gampang saja. Saya kadang-kadang saya cerita ke anak-anak itu
pakai big book itu nggak saya baca ini ya, saya cuma menunjuk-nunjuk kalau si Aisyah sudah bisa agak panjang ya ceritanya. Kalau si Ibrahim yang kecil itu saya cuma nunjuk ini it is it is an ant gitu, terus dia bawa apa terus gitu X ada X-nya gitu, terus di ayo let's count 1 2 3 gitu, dia sudah strong, jadi bisa ini diberikan untuk sesuatu yang rutin Bapak Ibu. Kalau TK kan lebih banyak ya, maksudnya rutinitas yang dilakukan dalam bentuk song. Misalnya kita bisa melakukan misalnya beres-beres itu ya. Kalau beres-beres itu kalau dulu saya pernah mengajar tuh kalau bahasa Indonesia beres gitu. Yang rapi gitu. Nah, kalau bahasa Inggris kita bisa bikin yang simpel aja, clean up kan bersih beres-beres, clean up everybody let's clean up kayak gitu-gitu aja, cuma atau clean up teman clean up gitu-gitu, atau dinadakan yang lain yang gampang itu aja, satu frase atau satu kalimat aja diulang-ulang. Nah, itu belajar bahasa Inggris gitu. Mereka tahu bahwa bersih-bersih itu artinya clean up gitu. Akhirnya membacakan buku besar atau buku yang ada gambarnya gitu, Bapak Ibu. Dan bisa dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan. Nah, selanjutnya itu kita bisa pakai picture guessing. Nah, ini nanti ada di material sourcesnya itu misalnya saya tapi kok ternyata tertinggal di rumah, mohon maaf. Jadi Bapak Ibu bisa memprint cue card, flashcard ya bahasanya, atau bisa juga dibeli ya, ada yang sudah jadi tinggal beli. Jadi ditunjukkan aja, kita bisa mengekspos mereka dengan vocabulary dengan menunjukkan card, dengan menunjukkan kartu yang ada gambarnya gitu. Tapi ini ada sedikit, tidak selalu, tapi menunjukkan apalagi anak usia dini, misalnya tulisan satu gitu ya, tidak perlu di bawahnya ada tulisannya one gitu. Kita cukup menunjukkan gambarnya one gitu. Jadi kita nggak satu itu one gitu, tidak perlu, karena itu akan menghabiskan waktu Bapak Ibu. Menerjemahkan itu menghabiskan waktu, tapi kalau kita menunjukkan gambar satu, ada tulisan satu, terus kita bilang one, itu mereka tahu, oh satu itu bahasa Inggrisnya one. Nah, tidak perlu dituliskan di bawahnya, karena mereka cenderung akan membaca bawahnya. Kecuali kalau mereka sudah terbiasa, nanti sudah agak kelas-kelas yang lebih tinggi, nggak masalah. One, terus dibalik lagi flashcardnya, 1 2 3 gitu ya. Terus kemudian mereka bisa, kalau kelas yang kecil, langsung kemudian kalau mereka sudah hafal, baru terus picture guessing ini apa, mereka bisa menebak apa gitu. Atau misalnya untuk yang lebih kelas yang lebih besar, picture guessingnya kita punya, atau word guessing. Jadi kita kayak dulu di itu siapa ya, itu jadi kita ditulis di sini apa namanya, ditulis dikasih gambar di sini, teman-temannya suruh memberikan clue apa yang ada di sini ya. Misalnya ini adalah hewan burung gitu ya, misalnya disebutkan it is an animal gitu. It can fly. Nah, kan akhirnya dia bisa menebak. Spread the pictures. Nah, ini karena saya nggak punya apa namanya kamera yang bisa nyaru ke saya. Jadi gini, spread the pictures itu gini ibu. Jadi ibu itu punya kartu flashcard, gambar-gambar gitu ya, gambar-gambar animal, satu gambar-gambar fruits gitu. Terus di ini apa namanya, disebar di meja atau disebar di bawah di lantai juga boleh. Terus anak-anak disuruh touch atau pokoknya rebutan pegang yang disebutkan, misalnya giraffe gitu, anak-anak harus cepet-cepet apa, ini sama dengan snapcard juga, cepet-cepet memegang yang giraffe gitu. Nah, itu juga menarik, itu rame kalau kayak gitu. Atau kalau misalnya di lantai mereka bisa sambil boleh pakai kaki atau pakai tangan, misalnya kalau kaki harus pakai kaki, mungkin bisa yang gambarnya lebih besar gitu mungkin ya gitu.
find the thing, atau misalnya gini yang spread the picture tadi misalnya your right hand on the giraffe gitu ya, jadi tangan kanan harus giraffe, your left hand on the tiger gitu, jadi tangan kanan kiri dua-duanya langsung di atas apa kartunya, terus nanti bisa di nose, your nose on apa gitu. Jadi mereka seneng banget kalau yang kinestetik itu kan pegang-pegang gini, terus hidungnya, terus apanya pegang-pegang. Sorry. Oke. Mind dating ini bisa jadi, saya sering melakukan ini di waktu dulu mengajar TK. Jadi misalnya colors gitu ya. Please take a thing, atau nggak sekompleks itu ya bahasanya, langsung langsung aja cari gitu ya, cari yang red gitu ya, langsung mereka lari ke seluruh, kalau di kelas terus ambil yang warna red cepat-cepatan balik yang warna red, atau yang lain red green atau yang apa gitu. Jadi mereka bisa ketika yang diambil benar berarti kan mereka ini juga hampir sama. Jadi tadi yang sudah saya sampaikan, touch your body gitu ya, bisa touch your nose, touch your hair, touch your apa gitu. Jadi kalau pertamanya mungkin diperagakan, terus lama-lama kita cuma menyampaikan aja touch your nose. Nah itu bisa dilihat tuh anak-anak yang paham atau enggak, yang nose yang mana itu bisa dilihat. Atau express your feeling itu juga bisa. Nah ketika menyampaikan bahasa Inggris, kita tidak hanya bisa menyampaikan vocabulary, tapi kita bisa apa namanya, memberikan mereka lebih apa kesempatan untuk lebih bisa ekspresif. Misalnya angry gitu ya, mereka menunjukkan wajah angry itu gimana, atau smile misalnya bagaimana, happy. Nah itu juga bisa salah satu apa namanya, cara juga untuk memberikan belajar bahasa Inggris, sekaligus juga untuk membantu mereka untuk lebih ekspresif ya, tidak nggak mendem gitu. Soalnya kenapa begitu Bapak Ibu, saya beberapa beberapa ini mendengar cerita dari mahasiswa dan juga dari teman dosen, diceritain mahasiswanya gitu ya. Mahasiswa sekarang saya tidak tahu ya, tapi mereka mengalami depresi gitu ya. Atau nah itu mungkin saya tidak tahu kenapa, cuman mungkin ini teman-teman mahasiswa ada yang begitu nggak ya di sini. Semoga enggak ya. Untuk hal-hal mudah depresi, untuk hal-hal yang sangat kecil, misalnya saya gini, ada yang kemarin yang paling dekat itu, paling baru saya dengar adalah ada mahasiswa yang belum jelas dosen pembimbingnya, karena dia ngambil skripsi sudah WA, yang teman-teman yang lain itu sudah dibalas, lawang itu WFH ya, mungkin aja kan ketutupan, dia sampai mau apa ya, pokoknya saya depresi ini gitu. Saya harus lulus semester ini, padahal ini masih semester 3,5 tahun dia skripsi, dia ya ambil, dia pengennya 3,5 tahun, padahal lulus 4 tahun pun kan tidak berdosa ya. Jadi dan itu dia sampai depresi, update status sampai dia saya konsultasi ke psikolog sampai gitu-gitu Bapak Ibu. Jadi mungkin ya, saya kurang kurang tahu, tapi mungkin karena anak sekarang lebih banyak berkomunikasi di dunia maya dan lain sebagainya, sehingga kadang-kadang juga agak kesulitan mengekspresikan diri di kehidupan nyata gitu. Nah, membantu. Gitu. Yang selanjutnya adalah explore the world. Nah ini sangat menyenangkan sekali, tapi coba saya buka di sini, bisa nggak ya? Explore the Google Earth. Ibu-ibu ada yang pernah pakai Google Earth? Google Earth. Nah, dengan Google Earth ini kita bisa jalan-jalan ke seluruh dunia. Bentar, kenapa kok saya tertarik menyampaikan ini? Nah, bisa dilihat ya. Oke, ini Google Earth semacam ini. Google Earth. Nah, kita launch Earth ya. Oke. Nah, nanti akan muncul semacam ini. Bapak Ibu. Oh, dia masih loading.
Nah, jadi kita bisa melihat dunia. Jadi tidak hanya karena English adalah global language gitu ya, atau ya tidak hanya di luar negeri ya, di Indonesia pun bisa. Nanti kita, nah ini kita ketik saja di sini. Misalnya kita mau cari Borobudur lah ya misalnya. Nah, dia langsung, wah, ada kita ke jalan-jalan ke Magelang. Nih, nah terus kita bisa klik yang di sini paling kanan atau apa namanya yang ini, fly to your location. Oh kok kesal, sorry. Ini kan kita balik ke Jawa Timur ya. Oke. Nah ini Bapak Ibu, kita bisa, wah dia kita bisa masuk ke sini lebih dekat, diklik aja, lah kelihatan. Kita dapat gambar yang 3D. Kita coba atau ya. Wih, mencong. Bentar, masih mencong begitu. Oke, kita klik yang di sini itu, ini view dari orang ya, maksudnya kita klik di sini. Kalau kita seandainya di sini, itu akan pemandangannya kayak apa? Nah, ini Bapak Ibu. Nah, terus ini kita bisa drag, bisa. Nah, ini kelihatan gini. Wah, oke ini nih Borobudur gitu misalnya. It's a temple in Indonesia. Pernah ke sini gitu. Nah, gini Bapak Ibu. Kalau kita coba yang lain, coba di sisi yang lain, di sini misalnya. Nah, bisa lihat ini. Oh, kayak gini ya Borobudur ya, gitu. What can you see gitu ya, nggak usah ini aja. What can you see in the picture. Nah, ini kan sudah menyenangkan ya, kanan kiri atas bawah tuh bisa 360 derajat. Nah gitu, mau nggak di Indonesia aja, di saya kok seneng Eiffel misalnya, Eiffel Tower Paris. Nah ini dia, kita dari Indonesia jalan ya, wah akan terbang gitu ya. Oke, mana, nah ini kita bisa lebih dekat. Nah ini juga bisa di track nih Bapak Ibu, di lebih dekat gini. Nah ini gini, oh ini nih Eiffel tuh kayak gini dari bawah. Oke, nah terus atau ya tadi yang seperti tadi, exit view selection. Nah ini kita coba dari bagian mana ya, dari sini deh. Nah ini, oh, ada tamannya ternyata di Eiffel, bisa ke atas lihat tuh sampai, bisa piknik juga di sini gitu ya. Nah gitu Bapak Ibu, ini juga bisa dalam apa namanya, nanti bisa dijadikan materi dalam pembelajaran. Nah selanjutnya adalah tadi selain Google Earth, kita bisa juga harus pakai YouTube 360. YouTube kita masuk YouTube dulu aja. YouTube misalnya tadi ada Prambanan lah misalnya, Prambanan yang 360. Ada 360-nya kenapa Bapak Ibu? Karena 360 itu adalah kamera, jadi dia kameranya bisa muter. Maksudnya videonya itu, nah ini. Nah ini kita bisa sambil ada video itu, kita bisa putar-putar gini ke atas, ke bawah, cepet banget ini ya. Nah bisa masuk ini, apa tadi juga nggak kelihatan ya. Nah ini ada statue. Nah ini bisa kita putar-putar, oh gini ya, gitu.
itu 360. Jadi kalau pengen cari satu landmark terus tambah 360, nah nanti bisa buat putar-putar gini Bapak Ibu. Ada yang kemarin coba Universal Studio gitu ya, belum pernah ke sana, tapi Universal itu ternyata kita tapi bisa juga bermain ke sana dalam bentuk maya. Wah, ini ada yang Jurassic Park. Kalau zaman saya pasti paham banget Jurassic Park. Nah, ini kita bisa seakan-akan jalan nih. Kita lihat ke atas. Jadi kita di track gitu ya, di apa namanya? Masih bahasa Indonesia di track. Nah, ini masuk ke sini. Ini sayangnya saya suaranya. Ini enggak ini ya. Kalau ada suaranya itu suaranya kayak yang waktu di Jurassic Park waktu dulu nah gitu. Begini coba itu kita bisa lihat kanan kiri. Nah itu kan menyenangkan ya kalau nanti bisa kita gunakan untuk pembelajaran kita. Nah mereka langsung menyebutkan sendiri tuh apa namanya, oh dinosaur gitu misalnya. Oke, baik lanjut kita ke sources yang selanjutnya. Ya, bentar. Jadi present PPT ini agak lemot. Oke. Jadi ini oke. Untuk culture bisa kita kenapa kok itu tadi ya. Jadi kita memang bahasa Inggris itu global tapi juga kita menginsertkan local culture misalnya tadi Borobudur atau Prambanan atau cerita-cerita rakyat sudah familiar ketika mereka sudah tahu ceritanya terus kemudian kita ceritakan lagi misalnya dalam bahasa Inggris mereka bisa catch the idea through English gitu. Jadi lebih mudah. Kemudian yang kedua ada local values yang bisa kita masukkan, jadi kita menginsertkan permainan dengan permainan tradisional misalnya pakai dakon gitu ya. Ini karena kebetulan jadi misalnya dakon kita mereka yang paling dasar aja mereka bisa mengambil apa namanya itu ya yang kecil-kecil koin kerangnya itu dihitung sak one two three gitu misalnya yang paling mudah itu. Yang kedua misalnya pakai itu dengan menaruh bijinya di tiap lubang itu mereka menyebutkan vocabulary misalnya tentang hewan atau chain word yang belakangnya misalnya harus nyambung belakangnya jadi misalnya U gitu ya, U belakangnya U berarti depannya harusnya umbrella gitu ya. Nah yang dan selanjutnya dan seterusnya, ibu pasti bisa mengeksplor sendiri bagaimana bisa menginsertkan bahasa Inggris dalam permainan-permainan ini. Misalnya engklek gitu ya, jadi mereka lompat sambil menyebutkan app misalnya, itu juga bisa. Nah mungkin ini kreatif Bapak Ibu saja. Jadi mereka permainan tradisional yang mana ini sekarang jarang dimainkan ya. Saya tidak tahu kalau di Ponorogo, tapi kalau di sini agak jarang. Anak-anak bermain tuh mainnya main HP gitu ya sekarang ya. Tidak bermain dengan the real um, attraction gitu. Oke. Nah ini digunakan Pak itu yang dari materi. Bentar. Ini saya coba tunjukkan di apa namanya bagaimana oke share ini yang pertama adalah tadi Learning English Kids British Council ya. Sorry bukan learn English.
Learn English skill, learn English tips with concept. Nah ini Bapak Ibu, ini banyak, ada short stories, ada games, grammar, vocabulary, written, listen and watch, fun and games, song gitu. Jadi bisa mencari yang mana yang Bapak Ibu ingin. Jadi nggak usah susah-susah aku bikin materinya gimana, itu nggak usah. Jadi cari aja di sini. Kita coba ya fun and games lah misalnya. Games, fun and games. Ayo. Ini ada games. Kalau ini mungkin kalau gamesnya mungkin bisa diproyeksikan di layar gitu ya. Misalnya ini kita coba fantasi run ini. Nah tapi sebelum menunjukkan ini pada di kelas perlu dilihat dulu ya Bapak Ibu ya. Kadang-kadang gambarnya itu lucu, nah tapi ternyata isinya ini nggak cocok, ada konten dewasa gitu misalnya. Play as apalah misalnya Zuri. Dia masih loading. Nah ini saya juga ini belum pernah kalau yang ini. Saya asal waduh, nah ini ngapain ini? Nah ini kan kayak gini-gini kan, ini tuh apa dalam bahasa Inggris kan nggak ada ininya ya. Oh, okay. Nah ini games biasa aja, tidak bisa digunakan dalam listen and watch. Nah ini ada song, ada nih song, Amazing Superhero. Sebentar ini kalau di sini ini saya nggak tahu apakah ini ada lagunya untuk connect to video system. Ini kalau misalnya ini saya maaf agak kurang familiar dengan Webex. Itu kalau misalnya ini saya play nggak keluar suaranya ya. Ya inilah. Nah ini ada lagunya tentang superhero gitu. Nah ini kan faster than the train. Nah, itu ada lagunya terus ada ininya juga apa namanya subtitlenya juga. Ada liriknya. Gitu ya. Nah ini jadi bisa dieksplor ya Bapak Ibu, bisa listen and watch atau yang lain-lainnya. Ada printnya juga, print the words to the song, ada print activity, ada print the answers. Nah ini sangat lengkap Bapak Ibu, jadi sangat membantu. Ada short stories, ada poem. Nah itu kan jadi bisa macam-macam. Ini short stories yang mana yang mau dipilih yang sesuai dengan level gitu. Selanjutnya adalah primary resources. Primary resources. Oke, ya. Nah nih, English primary resources. Ini Bapak Ibu. Nah ini ada, di sini ada English. Ini sudah English ya, bisa choose a section, ada word level, sentence level gitu. Early phonics, ABC. Coba kita lihat spelling and phonics. Nah ini ada macam-macam Bu. Bapak Ibu ini ada banyak sekali, tinggal diklik aja ada dokumen begini. Ini silahkan nanti dieksplor sendiri. Jadi nggak perlu khawatir. Kalau maksudnya mungkin saya yakin Bapak Ibu punya kegiatan yang lebih banyak. Maksudnya kan karena bahasa Inggris ini bukan yang utama gitu ya. Jadi cari materinya kita nggak usah bikin. Jadi cari aja materinya. Ada teachers pay teachers. Nah ini teachers pay teachers ini apa? Kita bisa mencari worksheet. Tapi, nah ini kita harus memilih grades ya, misalnya kindergarten ya, kindergarten, oke. Kindergarten terus apa gitu? Dia kindergartennya
ada mata pelajaran apa gitu. Nah, misalnya ini juga bahasa Inggris itu juga karena dia adalah alat komunikasi Bapak Ibu, jadi bisa digunakan dalam misalnya mengajari matematika gitu ya. Mereka berhitung aja 1, 2, 3 gitu pakai bahasa Inggris. Sehingga itu ya itu sebagai alat komunikasi. Nah, ini misalnya English Language Art. Mana? Oh, dia English Language Arts-nya ada macam-macam. Ya, short story saja saya pilih ya. Nah, ini ada macam-macam lah. Terus ini gimana nih kok berbayar ya gitu. Ini ada yang gratis Bapak Ibu. Jadi kita rating ini kita klik yang price standing. Oh, di standing ya mestinya ntar. Price yang oh ya benar. Maaf. Bentar. Nah, ini yang di bawahnya ya. Nah, ini kan ada gambar-gambar, terus kemudian tadi price ascending. Nah, ini ada yang ini free, ada macam-macam. Ada dokumen, ada ini. Nanti disesuaikan aja cari yang mana gitu. Nah, ini dia tinggal kan ini ada PDF-nya tuh nanti tinggal di-download. Jadi dia gratis. Ada yang berbayar tapi kita cari yang gratisan aja. Oke, lanjut kita setelah ini ada Mr. Printable. Mister Nah, ini Mr. Printable ini juga sama banyak yang apa bisa diambil ini misalnya learn-nya ini macam mana ini ada misalnya languages ya. Nah, ini kita learn English ada learn Englishnya ya, yang lain aja. Dan misalnya mau alphabet and birds. Nah, ini Bapak Ibu ada flashcard, ada activities, ada game. Mau yang mana gitu, tinggal ambil aja flashcard misalnya. Jadi flashcard itu kita nggak beli juga bisa, jadi tinggal ngeprint aja ya. Nah, ini alphabet flashcard. Nah, ini tinggal download ini, ada alphabet flashcard yang mau A4 apa yang letter format. Nah, itu tinggal pilih aja di situ. Dan macam-macam. Terus kemudian activities di sini. Coloring. Nah, coloring juga bisa kan kita pakai sebagai kegiatan dalam bahasa Inggris. Coloring, oke, let's color. What color do you like? Misalnya gitu. Coloring. Coloring pages. Nah, kalau edukasi pasti sudah banyak yang tahu. Nah, ini kan mengcolor warna sekaligus belajar. Tapi ada French ya. Nah, ini ada lebih banyak lagi. Oke. Kemudian kita coba lagi activities. Ada games. Di sini sangat yang ini saya senang karena banyak kegiatan. Jadi ini ada what time is it? File folder game. Ini bisa ada ice cream color matching game gitu. Di print, terus kemudian anak-anak harus memotong ini terus dimatchingkan yang warna pink, yang warna red gitu ya. Tuh, ada tulisannya. Nah, ini menyenangkan sekali. Jadi ada lagi yang craft. Bikin sesuatu. Bikin gini-gini. Kan menyenangkan sekali. Oke. Ya, dan bisa dieksplor sendiri Bapak Ibu, ini seru banget ini. Terus kemudian yang terakhir kids pages. Ini juga hampir sama kayak yang ini. Ya, ini ada home flashcard. Nah, ini flashcard tinggal pilih flashcard yang dibutuhkan apa. Ini ada macam-macam. Ini ada fact action, ada adjective opposites, ada amusement park, animal babies.
Ya, bisa macam bisa banyak sekali ibu-ibu monggo explore. Terus kemudian ada alfabet, ada worksheet, ada stories, game, puzzle gitu ya. Oke. Oke, selanjutnya mungkin langsung aja dicek di ini apa namanya PowerPoint, PowerPoint, apa namanya uh, handoutnya itu ada story and game sources, ada storyline. Saya tunjukin aja nanti ibu-ibu ini sendiri ya. Story, it's story, .net ya yang ini, tidak .com. Oke, kok ini? Kan ini story online .net, keluarnya ini. Oke. Oke, masa kok nggak coba? Ya, oke. Ini kok tidak bisa cuy. Oke, waktunya sudah habis kah? Oke, ini ada story online.net-nya kayaknya kok tidak bisa muncul. Story, ini kalau ini di YouTube. YouTube itu ada The Story Time Family. Story The Story Time Family ini isinya adalah cerita-cerita storytelling lah kayak gini misalnya. Be kind, tapi ini diceritakan oleh orang atau bahkan artis atau orang terkenal gitu. Nanti bisa dicek sendiri ya. Ini nanti. Nah, jadi ceritanya gini. Diceritakan. Tapi nggak muncul sekarang ya. Nah, ini ceritanya gini nanti. Atau nanti bisa ditunjukkan ke students. Apa ini? PBS Kids. Kalau yang ini cerita, kalau yang tadi diceritakan orang, kalau yang ini memang kayak semacam cerita beranimasi gitu ya, misalnya di Arthur. Nah, itu ada lagunya, ada ceritanya gitu. Nah, monggo. Kemudian yang terakhir, oke. Yang ini adalah games. Bukan PS gitu ya, maaf itu PS ORG, ORG games. Kalau yang ini isinya games. Gamesnya benar-benar bisa membantu dalam bahasa Inggris. Nah, ini ada games. Nah, jadi tinggal macam-macam science game, Halloween game. Silakan di explore sendiri ya, Bapak Ibu ya. Oke. PBS bukan ini. Oke, selanjutnya tinggal sedikit sih sebetulnya ini. Yang terakhir adalah assessment ya. Setelah kita melakukan kegiatan dan lain sebagainya, itu yang penting adalah assessment. Tapi saya tidak terlalu assessment ini tidak kalau untuk anak-anak usia dini itu membuat mengakses jangan gimana saya bahasanya dihindari untuk benar-benar mengetes menurut saya ya. Kenapa? Karena again itu kan mereka assessment bukan assessment for learning, bukan assessment of learning. Apa bedanya? Assessment for learning kita tesnya atau assessnya itu untuk mereka belajar. Oh, mereka masih kurang di sini gitu. Jadi tidak untuk menjudge bahwa anak ini bisa atau tidak karena ya apalagi masih levelnya yang learners. Terus karena not yet reading and writing, jadi saya tidak kurang
agak kurang sepakat jika anak-anak itu dikasih paper and pencil test. Jadi misalnya saya merasa kayak seperti kakak si Aisyah ini kelas 1 atau 2, kelas 3 itu tadi disuruh menulis. Betul tadi kan akhirnya one itu dia tulis one WAN, padahal dia masih belum familiar dengan menulis dalam bahasa Inggris. Jadi mungkin yang bisa dilakukan adalah saya ngajar SD pernah, tapi cuma 1 semester, nggak tidak lama. Tapi kalau di TK saya lakukan, ya di TK ya, saya dikasihkan meminta anak-anak misalnya kalau saya ajari lagu, ya mereka tesnya ini lagu, atau misalnya color itu saya meminta mereka untuk mengambil color yang dimaksud. Jadi sehingga red apa, jadi mereka melakukannya dengan apa namanya, tidak dengan bentuk paper and pencil test. Memang yes, itu butuh itu sampai mereka pelajari. Kalau dia belajar lagu atau belajar color atau belajar itu yang di assess. Terus memang itu takes time, tapi it's worth doing ya. Maksudnya kita paham, oh anaknya paham tentang apa yang sudah kita ajari kemarin. Dibandingkan dengan itu tadi paper and pencil test, mereka nggak paham gimana cara. Sebetulnya mereka tahu, tapi mereka nggak tahu tulisannya. Itu kan juga agak kasihan. Oke, mungkin itu saja. Terima kasih dari saya. Mungkin ada pertanyaan, mohon maaf jika ada yang kurang berkenan.